Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita sudah mengetahui tentang wahyu Nabi Musa alaihissalam yang beliau terima di Bukit Gunung Tur, dan juga diangkatnya Nabi Harun alaihissalam sebagai pendamping Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun. Setelah itu barulah mereka datang menghadap Fir'aun dengan tujuan menyampaikan dakwah yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan kepadanya. Setibanya di hadapan Fir'aun, keduanya menyampaikan dakwah tauhid kepada Fir'aun. Mereka mengajaknya untuk sama-sama mengakui keesaan Allah dan hanya beribadah kepadanya. Tidak ada satupun yang boleh dijadikan sekutu baginya. Fir'aun juga diminta untuk melepaskan tawanan dari kalangan Bani Israel yang dia tawan dengan zalim, dan membiarkan mereka untuk beribadah kepada Allah sesuai kehendak mereka. Dijelaskan di dalam Al-Quran, maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 16-17. Mendengar dakwah yang disampaikan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, kesombongan dan keangkuhan Fir'aun justru bangkit. Dengan pandangan melecehkan dan merendahkan Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mengingatkan masa lalunya, bahwa dia pernah diasuh di lingkungan istana Fir'aun, dan bahwa dia pernah melakukan tindakan kriminal dengan membunuh salah seorang Kibti lalu kabur meninggalkan negeri Mesir. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu, dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 18-21. Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa dia diasuh dan dididik di lingkungan istana Fir'aun, itu semua sebagai imbalan dari tindakannya memperbudak Bani Israel untuk kemaslahatannya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 22. Kemudian Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam tentang siapakah yang dia maksud dengan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Karena Nabi Musa alaihissalam mengaku bahwa dirinya adalah utusan Rabbul Alamin, padahal Fir'aun dengan kesombongannya telah mengaku bahwa dirinya merupakan Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nazi'at ayat 23-24 dan Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 38 sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam menjawab pertanyaan Fir'aun tentang Rabbul Alamin. Beliau menjawab, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 24. Lalu dengan nada mengejek, Fir'aun berkata kepada para punggawanya, apakah kalian mendengar kata-katanya? Fir'aun menjawab, yang tertera di dalam Al-Quran, berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarnya? Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 25. Nabi Musa alaihissalam tidak memperdulikan ocehan Fir'aun terhadap dirinya. Dia terus menyampaikan misi dakwahnya. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang dahulu. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 26. Maksudnya adalah bahwa dialah Allah, Tuhan yang menciptakan kalian dan nenek moyang kalian sebelumnya. Namun Fir'aun tidak juga menyadari dan meninggalkan kesesatannya,
justru dia kian melampaui batas dengan menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai orang gila. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27. Meskipun demikian, Nabi Musa alaihissalam terus menyampaikan misi dakwahnya dan memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya kepada Fir'aun. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 28. Fir'aun sempat berdalih bahwa jika benar kekuasaan Tuhan yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam, mengapa pada masa lalu ada orang yang tidak menyembahnya? Mereka justru menyembah bintang-bintang dan tuhan-tuhan tandingan lainnya. Mengapa generasi pertama tersebut tidak mendapatkan petunjuk? Dijelaskan di dalam Al-Quran, berkata Fir'aun, "Maka bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?" Al-Quran Surat Thaha ayat 51. Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa adanya orang-orang pada masa lalu yang menyembah selain Allah itu bukan hujjah bagi Fir'aun untuk ingkar terhadap kekuasaan Allah, dan bukan dalil bahwa apa yang dia sampaikan adalah salah, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang bodoh seperti halnya Fir'aun. Semua apa yang mereka lakukan telah Allah catat dan akan Allah balas. Tidak ada yang tertinggal dan lupa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa." Al-Quran Surat Thaha ayat 52. Maka ketika dalil dan bukti telah jelas, sedangkan Fir'aun tidak dapat menyangkal itu semua, kini tidak ada lagi yang dapat dia lakukan kecuali menggunakan kekuasaannya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Fir'aun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 29. Nabi Musa alaihissalam masih berusaha menunjukkan kebenaran ajaran yang dia bawa. Kali ini dia ingin menunjukkan kepada Fir'aun mukjizat yang menjadi bukti kebenaran kerasulan pada dirinya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 29. Kemudian Fir'aun menjawab yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Fir'aun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 31. Maka Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya. Ketika itu juga tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Bahkan diriwayatkan bahwa Fir'aun sangat ketakutan dengan apa yang dilihatnya, sehingga dia mengalami buang-buang air. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memasukkan tangannya ke dalam kantong lalu mengeluarkannya kembali. Tiba-tiba tangannya bersinar, berkilauan seperti bulan purnama. Kemudian dia mengembalikan tangannya ke dalam kantongnya, dan setelah dikeluarkan tangannya kembali seperti semula. Dijelaskan di dalam Al-Quran, maka Musa melemparkan tongkatnya. Lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata, dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangannya itu jadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 32 sampai 33. Akan tetapi semua itu tidak bermanfaat bagi Fir'aun. Sikapnya tetap seperti semula, apalagi setelah para pengikutnya membisikkan kepadanya bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam adalah sihir belaka yang akan dia gunakan untuk menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Dijelaskan di dalam Al-Quran, pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu." Fir'aun berkata,
maka apakah yang kamu anjurkan? Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 109 sampai 110. Fir'aun menelan bulat-bulat apa yang disampaikan orang-orang dekatnya. Maka dengan kesombongan dan pembangkangan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, Fir'aun balik menentang Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi para penyihirnya. Dia meminta Nabi Musa alaihissalam untuk menentukan waktu dan tempat pertemuan untuk disepakati. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu, maka buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula kami di suatu tempat yang pertengahan letaknya. Al-Quran Surat Thaha ayat 58. Nabi Musa alaihissalam tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia meminta pertemuan tersebut dilakukan pada salah satu hari raya mereka, dan semua orang dikumpulkan pada waktu duha. Maksudnya adalah agar semua orang melihat bukti kebenaran yang dia bawa, karena dilakukan pada hari raya mereka pada saat matahari bersinar terang, bukan di waktu malam yang gelap. Dijelaskan di dalam Al-Quran, berkata Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalan naik. Al-Quran Surat Thaha ayat 59. Demikianlah kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam dengan Fir'aun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.